menjawab pertanyaan yang diambil berdasarkan survei. Untuk teknis pelaksanaannya, kandidat nomor 1 akan mengambil pertanyaan yang disediakan dan diberikan kepada moderator. Setelah itu, moderator akan membacakan pertanyaan tersebut dan kandidat nomor 1 akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Setelah pertanyaan telah terjawab, kemudian dari kandidat nomor 2 menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Dan kandidat nomor 1 dipersilakan untuk mempertahankan argumen atau jawaban yang saat pertama disebutkan. Seperti itu. Apakah paham? Baik. Untuk kandidat nomor 1 saya persilakan mengambil pertanyaan. Untuk kandidat nomor 1 pertanyaannya, bagaimana pandanganmu terhadap seseorang yang menyalahgunakan sebuah kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan apakah kalian akan menjadi salah satunya? Jika tidak, bagaimana cara kalian menghindarinya? Silakan saya beri waktu 3 menit kepada kandidat nomor 1 untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bagaimana cara menghindari seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan apakah saya akan menjadi salah satu contohnya? Tentu saja tindakan tersebut adalah tindakan yang negatif. Jadi saya tidak akan menjadi bagian dari hal tersebut. Dan bagaimana cara menghindarinya? Dari kecil saya ditanamkan prinsip bahwa pemimpin itu memiliki tanggung jawab dan disiplin berdasar attitude yang baik dan benar. Jadi setiap pemimpin tidak boleh menyalahgunakan setiap wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Di sini kita juga bisa menghindari untuk melihat bagaimana seorang pemimpin itu terlihat menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau tidak. Dengan cara pertama, pahami hak dan kewajiban setiap pemimpin, apakah dia menyalahgunakan atau tidak. Dan yang kedua, dengan cara melihat setiap harinya bahwa setiap rapat atau melakukan evaluasi, pemimpin itu mengambil keputusan secara sepihak atau tidak. Karena setiap rapat atau evaluasi itu membutuhkan saran kritik dari seluruh anggota OSIS ataupun siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Dan yang terakhir, tetap teguh pada prinsip yang sudah ditanamkan pada diri sendiri. Jadi untuk prinsip yang saya tanamkan seperti yang di awal, untuk setiap pemimpin selalu memiliki tanggung jawab dan disiplin terhadap apa yang sudah dia berikan dari orang-orang ataupun dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap kepadanya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 1 yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberi tanggapan terkait jawaban dari kandidat nomor 1. Silakan dalam waktu 3 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya menyanggah pendapat dari kandidat nomor 1. Menurut saya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai pemimpin itu tidak boleh mempunyai sifat yang bisa dibilang egois. Yang pertama, solusinya itu mencari tahu apakah dia memang benar egois. Kita dilihat dulu dari alasan kenapa alasan seorang itu tersebut mempunyai sifat yang egois. Yang pertama, kita lihat dulu alasannya. Yang kedua, kita pakai untuk evaluasi mengapa orang tersebut harus egois. Mungkin karena ada faktor luar atau faktor dari dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga, akan adanya untuk evaluasi dari anak tersebut bagaimana kedepannya, atau bisa dikatakan bahwa menjadi pemimpin itu harus mempunyai kewajiban yang dapat menghargai setiap anggotanya. Apalagi pemimpin itu merupakan contoh dari setiap anggotanya. Jadi menurut saya, untuk menghindari hal tersebut akan diadakan evaluasi dan mengetahui apa alasan pemimpin tersebut mempunyai sifat
Boy. Terima kasih atas jawabannya. SMK Negeri 1 Terima kasih kepada kandidat nomor 2 yang telah memberi tanggapan terkait jawaban dari kandidat nomor 1. Saya persilakan kepada kandidat nomor 1 untuk tetap mempertahankan argumen yang telah disampaikan. Baca tahun Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini izinkan saya menjawab kembali. Jadi untuk melakukan evaluasi terhadap pemimpin yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan itu masih belum efektif. Tentunya saja kita sebagai siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilacap harus kita memilih pemimpin yang baik dalam menanggung siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilacap menjadi lebih baik. Dan tentunya kita harus bisa memilih pemimpin yang lebih baik untuk kedepannya. Apakah dia bisa merangkul seluruh siswa-siswa SMK Negeri 1 Cilacap atau tidak? Kalau hanya dilakukan evaluasi, tapi dalam dirinya itu masih ada sifat yang bisa melakukan penyalahgunaan wewenang, maka tidak akan berjalan efektif. Jadi untuk yang lebih efektif menurut saya yaitu dengan cara menerapkan prinsip dari dalam diri sendiri. Jadi untuk setiap pemimpin harus punya prinsipnya sendiri-sendiri. Apalagi seorang pemimpin yang sudah diberikan tanggung jawab besar untuk merangkul siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap dan mendorong seluruh aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Terima kasih. kandidat akan memberikan Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 yang telah mempertahankan argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor 2 untuk mengambil pertanyaan. masa bakti tahun 2024 tahun 2025.